Baik Pak, tadi Bapak bicara tentang panduan ya Pak ya, Bapak sudah mengedarkan panduan. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa sudah memasuki era new normal ya Pak ya. Betul. Untuk Komisi Informasi Pusat sendiri, apakah sudah menyebarkan informasi melalui panduan-panduan kepada masyarakat secara luas terkait bagaimana sih untuk menghadapi new normal ini Pak? Ya, tentu kami juga akan terus merincikan gitu ya sambil mencermati dinamika yang hari ini terus berkembang, dan pada satu tahap nanti selesai proses asesmen COVID yang dilakukan oleh Komisi Informasi, nanti kami akan memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan-catatan penting untuk dilakukan baik oleh lembaga-lembaga badan publik, gitu ya, pemerintah dan sebagainya, termasuk juga yang ditujukan kepada pengguna informasi, kepada masyarakat, kepada khalayak luas. Untuk posisi dan juga peran masyarakat ya Pak ya, untuk terkait keterbukaan informasi Pak, bisa dijelaskan Pak untuk terkait hal tersebut, untuk posisi dan juga peran masyarakat dalam COVID-19 ini? Iya, jadi kami berharap gitu ya, upaya literasi kepada masyarakat itu dilakukan dengan maksimal, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, misalnya KIP, Kominfo, Dirjen IKP atau Komisi Penyiaran misalnya, bukan hanya lembaga itu, tetapi ayo beberapa perguruan tinggi juga gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan mendorong gitu ya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami sebuah informasi. Ini penting sekali karena masyarakat itu Mbak, mohon maaf saja, hari ini mengakses informasi itu sehari itu bisa lebih dari 8 jam, 7 jam sampai 8 jam. Informasi apa saja yang diakses oleh masyarakat itu informasi yang kadang-kadang sangat cair sekali gitu. Nah, saatnya menurut saya bagaimana antusiasme masyarakat mencari informasi itu dikelola juga. Bukan berarti kita ingin mendrive agar masyarakat hanya mengakses informasi dari A, B, C, D saja gitu ya. Tetapi adalah bagaimana masyarakat juga memiliki daya kritis, memiliki daya bahwa apa yang sepenuhnya beredar gitu ya di ruang-ruang publik, di grup-grup percakapan media sosial itu belum sepenuhnya benar. Meskipun ada lembaga-lembaga yang kredibel yang bisa dicerna langsung gitu ya, tetapi ada juga informasi yang butuh verifikasi berlapis. Nah, inilah sebenarnya peran-peran dari berbagai pihak gitu ya, dari perguruan tinggi gitu ya, dari pemerintah gitu ya, untuk sama-sama mengedukasi masyarakat dalam hal mencerna informasi. Jadi sama-sama bersinergi ya Pak ya, satu sama lain antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Baik Pak, untuk COVID-19 ini terkait PU ya Pak ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah kan melakukan berbagai upaya ya Pak untuk mencegah COVID-19 kali ini. Dan terkait Kementerian PU sendiri, kami membangun ya Pak, membangun atau merevitalisasi gedung-gedung di daerah ataupun di pusat sendiri seperti Asian Games, gedung Wisma Atlet atau Jakabaring dan lainnya ya Pak ya. Untuk menghadapi COVID-19, bagaimana Bapak untuk terkait hal tersebut, Komisi Informasi Pusat menerima informasi tersebut? Iya, jadi begini, semua lembaga, semua kementerian gitu ya, itu mengalami apa yang disebut realokasi anggaran dan refocusing gitu. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan di kementerian itu dikonsolidasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu penanganan COVID. Itu hampir di semua lembaga gitu ya, di semua kementerian itu terjadi, termasuk juga di Kementerian PUPR. Beberapa waktu yang lalu Pak Menteri juga mengumumkan kepada publik gitu ya, bahwa ada refocusing anggaran gitu ya, sekian puluh triliun gitu ya, dari kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Kementerian PUPR. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dijelaskan oleh PUPR kepada masyarakat gitu ya, agar ternyata masyarakat juga tahu dan percaya bahwa oh ternyata pemerintah sungguh-sungguh memiliki komitmen yang serius gitu ya dalam hal penanganan COVID-19 ini gitu. Ini terbukti dengan besarnya anggaran yang dialokasikan gitu ya, yang terdistribusi dalam berbagai sektor itu gitu. Nah, kegiatan-kegiatan di Kementerian PUPR misalnya gitu ya, yang
disesuaikan itu. Menurut saya inilah yang harus dijelaskan oleh masyarakat agar masyarakat tidak berspekulasi gitu ya, bahwa kegiatan infrastruktur yang harusnya berjalan ternyata dialihkan gitu ya, dan masyarakat harus tahu ini dialihkan kemana, untuk apa dan bagaimana gitu. Nah, terus terang saja Mbak, ini orang boleh berspekulasi macam-macam. Contohnya adalah pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji yang ditunda atau dibatalkan di tahun ini. Orang spekulasi, itu dana haji katanya akan digunakan untuk keperluan infrastruktur. Nah, hal-hal ini sebenarnya meskipun orang berspekulasi gitu, ini harus dijawab, ini harus disampaikan melalui beberapa kanal yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, melalui YouTube-nya, melalui sosial medianya, agar apa? Agar simpang siur informasi ini bisa terkendali gitu ya. Jadi jangan nanti orang menggoreng informasi yang pada akhirnya menimbulkan sentimen negatif, yang pada tahap tertentu nanti justru akan menggerogoti kepercayaan kepada pemerintah. Nah, inilah pentingnya Kementerian PUPR gitu ya, mengembangkan sistem layanan informasi, berinovasi gitu ya, menjangkau masyarakat melalui cara-cara yang mudah, melalui media-media yang familiar di tengah masyarakat tentang apa-apa yang hari ini sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Mungkin ada pesan atau harapan khusus untuk Kementerian PUPR sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak? Ya, Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa regulasi aturan di internal gitu ya. Ada peraturan Menteri PU gitu ya, ada beberapa standar operasi yang hari ini sebenarnya sudah disosialisasikan di jajaran PPID di Kementerian PUPR. Nah, kami ingin mengapresiasi bahwa itu telah dilakukan, itu adalah sebagai bukti komitmen gitu ya, komitmen pimpinan gitu ya, untuk memenuhi mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada aspek kewajiban badan publik untuk menggunakan berbagai media, baik elektronik maupun non elektronik gitu ya. Dan cara-cara inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Karena di era digital ini, kalau kita tidak mengupdate, tidak melakukan inovasi gitu kan, maka yakinlah gitu ya, institusi yang tidak berbenah itu akan pelan-pelan ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun institusi itu sedang melakukan hal-hal penting gitu ya, tapi masyarakat nggak tahu apa yang sedang dilakukan. Nah, kita ingin masyarakat terus terjaga kepercayaannya agar pada satu sisi nanti masyarakat bisa berpartisipasi, bisa memberikan umpan balik yang positif tentunya gitu ya, dalam mendukung pencapaian target Kementerian PUPR. Baik Bapak, saya kira itu. Terakhir Pak, tadi kan pesan dan harapan untuk Kementerian PU sendiri ya Pak ya. Kalau untuk masyarakat nih Pak, untuk pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat secara luas bisa disampaikan mungkin Bapak? Ya, kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, hari ini semua kita gitu ya sudah menggunakan perangkat digital yang terkonversi dalam beberapa platform secara masif gitu ya. Manfaatkanlah media-media itu secara bijak gitu ya, secara beradab gitu ya. Tentunya masing-masing kita menjadi duta dalam literasi informasi. Ayo sebarkan informasi yang betul-betul bermanfaat gitu ya. Jadi bukan saja informasi yang yang benar gitu ya, tetapi ketika informasi itu dicek benar, kita harus cek lagi apakah informasi ini bermanfaat atau tidak gitu. Jadi ayo kita share informasi yang bermanfaat, yang kredibel, yang diterbitkan dari sumber-sumber terpercaya. Saya kira itu adalah cara yang ringan untuk membantu penanganan COVID agar segera teratasi. Saya kira itu. Baik Bapak, sepertinya waktu kita untuk berbincang sudah saya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Cecep untuk waktunya. Sama-sama. Setelah meluangkan waktu di ruang bincang kali ini di PUPR TV terkait penyampaian informasi kepada publik. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bapak. Baik, selamat kerja. Pemirsa, ada pepatah mengatakan bahwa tidak adanya transparansi mengakibatkan tidak kepercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting, terlebih bagi penyelenggara negara dalam melayani kebutuhan akan informasi masyarakat.
Mari bersama pemerintah untuk bahu-membahu menjaga keterbukaan informasi mengenai upaya-upaya menghadapi pandemi COVID-19, agar bangsa dan negara ini dapat terlepas dari bayang-bayang wabah COVID-19. Sekian Ruang Bincang kali ini, jangan lupa saksikan program PUPR TV lainnya. Saya Rizky, sampai jumpa.